bertemu lagi dengan Afin SW. Kebetulan hari ini saya sedang mengisi acara webinar yang diselenggarakan oleh BIPA UNESA. Jadi topik webinar ini adalah pengajaran bahasa Indonesia lintas negara. Jadi ada 3 pemateri dari 3 negara yang berbeda. Yang pertama saya dari Indonesia yang mewakili BIPA UNESA. Yang kedua Ibu Hanshu dari TFSU Tiongkok China. Yang ketiga Ajahn Razak dari Wolailak University Thailand. Jadi di webinar kali ini ada 3 topik yang dibahas masing-masing. Saya akan menyampaikan topik tentang budaya sebagai pintu pembelajaran BIPA. Ibu Hanshu akan menyampaikan bagaimana BIPA di China. Dan yang ketiga Ajahn Razak akan menyampaikan menusantarakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Thailand. Begitu. Mari mengikuti webinar bersama saya Afin SW. Siap. Terima kasih kepada Pak Okto Dendi, moderator pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya punya pantun untuk membuka paparan kali ini. Jalan-jalan ke Surabaya, beli mangga dan pepaya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita belajar BIPA bersama-sama. Langsung saja di sini saya buka judul atau topik yang akan saya sampaikan adalah budaya sebagai pintu pembelajaran BIPA. Wah, di sini beragam sekali gambar yang saya berikan di bawah sini. Dan sebelumnya saya yakin Bapak Ibu di sini ada banyak yang memang menjadi pengajar BIPA, ada banyak juga yang mungkin ingin menjadi pengajar BIPA begitu. Tapi ketika saya membahas tentang budaya sebagai pintu pembelajaran BIPA, saya ingin bertanya dulu sebenarnya. Ada pertanyaan yang mendasar sebenarnya untuk membahas ini. Pernah tidak Bapak Ibu sebagai pengajar BIPA itu bertanya kepada pembelajar BIPA, mengapa mereka belajar bahasa Indonesia? Mengapa orang asing itu belajar bahasa Indonesia begitu? Jadi pertanyaan ini harusnya sangat mendasar dan saya pikir Bapak Ibu semua sering menanyakan ini dan jawabannya pun bermacam-macam. Langsung saja jawaban itu secara garis besar kira-kira. Misal pertama adalah karena mereka suka keindahan alam Indonesia. Ya, alam Indonesia memang begitu seksi, begitu manis sehingga banyak sekali menarik perhatian orang asing. Begitu. Kemudian yang kedua kira-kira pariwisata Indonesia. Jadi orang asing itu ingin sekali jalan-jalan ke Indonesia. Apalagi ditambah dengan program-program terkait dengan Wonderful Indonesia. Itu begitu seksi Indonesia di mata dunia begitu dari sisi pariwisata sehingga menarik perhatian mereka untuk tertarik belajar tentang Indonesia dan datang ke Indonesia. Ketiga, mereka menganggap orang Indonesia itu ramah-ramah ya. Jadi mereka ingin datang ke Indonesia mempelajari itu. Apa benar isu itu bahwa orang Indonesia ramah-ramah seperti dikenal oleh banyak orang? Selanjutnya, makanan Indonesia juga salah satu alasan mereka tertarik dengan Indonesia. Kemudian sekolah di Indonesia. Di negara-negara berkembang yang lain juga banyak sekali pembelajar BIPA atau pelajar dari negara-negara tersebut ingin datang ke Indonesia untuk melanjut kuliah di Indonesia. Apalagi ada program KNB itu ya, beasiswa KNB yang negara berkembang mereka bisa mendatangkan mahasiswanya datang ke Indonesia untuk dapat beasiswa S2, S3 dan lain-lain. Kemudian mereka sudah jadi tour guide dan ingin memantapkan mereka. Profesi sebagai tour guide kan butuh juga bahasa yang lain, salah satunya bahasa Indonesia misal. Dan terakhir mereka ingin bisnis atau terkait dengan pekerjaan. Bisa jadi ingin bisnis di Indonesia, bisa jadi mereka berprofesi yang menuntut mereka untuk bisa bahasa Indonesia atau pengetahuan tentang Indonesia. Nah,
alasan-alasan itu, 7 alasan ini merupakan sebagian besar dari alasan orang asing ingin belajar bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian, lalu materi budaya apa yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA begitu? Di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah materi budaya tersirat. Maksudnya materi budaya tersirat ini materi budaya yang tidak secara langsung disampaikan. Misal, materi budaya yang dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA. Begitu, karena tidak semua pengelola BIPA itu memberikan jadwal yang berbeda. Biasanya kan ada jadwal BIPA dan jadwal budaya Indonesia begitu. Tapi ia kalau punya waktu yang banyak, kalau waktunya hanya sedikit, waktunya minim, biasanya materi tentang budaya ini itu dimasukkan ke dalam pembelajaran BIPA begitu. Yang kedua, materi budaya tersurat. Nah, kalau materi budaya tersurat ini itu bisa secara langsung bahwa di satu jadwal nama mata kuliahnya pun itu sudah jelas tentang materi budaya Indonesia. Begitu. Saya akan kupas lebih dalam terkait dengan materi budaya ini. Yang pertama, materi budaya tersirat. Itu contohnya bagaimana ya? Gitu. Misal di kelas bahasa Indonesia, kelas BIPA, katakanlah di sini kelas keterampilan berbicara. Mereka harus praktik untuk berkenalan misalnya. Nah, ketika di materi berkenalan, pembelajar diminta untuk berkenalan dengan temannya. Di situ kita tidak bisa serta-merta minta mereka, ayo Alex langsung berkenalan dengan Bambang misalnya. Itu tidak mungkin kita langsung meminta seperti itu. Tetapi kita harus menjelaskan dulu bagaimana kebiasaan orang Indonesia jika berkenalan, atau bagaimana cara berkenalan yang bisa diterima di Indonesia itu bagaimana. Misalnya kalau di Thailand berkenalan kan pasti ada gestur begini di awal, sawadika, begitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan tidak mungkin diawali dengan selamat pagi. Itu tidak berterima di Indonesia begitu. Maka hal-hal semacam ini, kebiasaan dan budaya yang belum terlalu mendalam seperti ini, yang untuk kehidupan sehari-hari ini bisa kita masukkan ke kelas pembelajaran BIPA begitu. Kemudian bagaimana menyapa di Indonesia? Misalnya mereka bisa menundukkan kepala, mereka bisa melambaikan tangan. Nah, ini juga termasuk materi budaya yang tersirat. Kemudian berikutnya genre based approach. Ini maksudnya begini. Pembelajaran BIPA itu kebanyakan orang menggunakan genre based approach atau pembelajaran berbasis teks atau pembelajaran berbasis tugas gitu, karena pembelajar BIPA itu kan diharapkan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita selalu meminta mereka untuk praktik menggunakan bahasa itu. Nah, pada saat praktik, misal di kelas membaca, di kelas keterampilan membaca itu kita memberikan teks kepada pembelajar BIPA. Nah, di dalam teks itu mereka bisa belajar tentang imbuhan, belajar tentang jenis kalimat, dan di dalam teks itu kita bisa memasukkan materi tentang budaya. Nah, misalnya dalam pembelajaran teks deskripsi misalnya, kita bisa memberikan topik budaya, ondel-ondel Betawi misal, atau makanan khas Surabaya, rujak cingur misal. Nah, di situ mereka bisa belajar tentang teks deskripsi, mereka juga bisa mengetahui tentang budaya, salah satu budaya Indonesia, begitu. Kemudian contoh lain, nah ini gambar ini adalah catatan budaya atau wawasan Indonesia. Ini buku BIPA itu kan ada banyak sekali jenisnya. Namun
Saya beri contoh di buku Sahabatku Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di setiap akhir babnya itu disuguhkan yang namanya catatan budaya atau wawasan Indonesia. Sehingga di sini di setiap bab mereka bisa mengetahui sedikit demi sedikit budaya Indonesia begitu. Jadi ini termasuk yang materi budaya tersirat. Yang kedua, bagaimana dengan materi budaya tersurat? Berarti ini kita membuka kelas khusus untuk budayanya. Contoh, kita bisa membuka kelas kuliner Indonesia. Mereka bisa langsung praktik membuat makanan-makanan Indonesia. Mereka bisa melihat langsung bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, gitu. Kemudian bisa juga kelas membatik, kelas menari, kelas drama Indonesia misal, kelas gamelan, kelas angklung, dan kelas-kelas budaya Indonesia yang lainnya. Lalu dari sini sering sekali saya mendapat pertanyaan begini, saya adalah pengajar BIPA atau saya ingin sekali menjadi pengajar BIPA, tapi saya tidak mendalami keterampilan seni apapun, atau saya tidak bisa mempraktikkan keterampilan seni budaya Indonesia apapun. Lalu bagaimana saya bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada pengajar BIPA ya? Apalagi yang ingin jadi pengajar BIPA di luar negeri yang memang seharusnya mengenalkan budaya Indonesia begitu. Nah, di sini saya ingin berargumen sedikit bahwa saya selalu berpikir manusia itu adalah makhluk yang adaptatif ya. Makhluk yang sangat bisa belajar begitu. Jadi pengajar BIPA itu bisa mengambil waktu 1 minggu, 1 bulan misal untuk belajar salah satu saja keterampilan seni atau budaya Indonesia. Tapi kalau misal benar-benar sudah belajar tapi belum bisa menguasai salah satu keterampilan seni atau budaya Indonesia, maka saya memberikan opsi kedua. Kita bisa memberikan kelas budaya Indonesia itu dalam bentuk pengetahuan budaya. Jadi kelas pengetahuan budaya itu kita misalnya tidak perlu praktik, tapi kita bisa bahas tentang budaya Indonesia itu di kelas. Jadi saya pikir itu budaya Indonesia yang sebegitu kaya, sebegitu banyaknya budaya Indonesia yang bahkan setiap daerah punya budaya dan kesenian masing-masing, itu bisa kita kupas, kita kemas sedemikian rupa menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas begitu. Dan di kelas pengetahuan pengetahuan budaya itu sesekali kita bisa mempraktikkan. Misalnya ketika membahas tentang Jawa Timur, maka kita bisa membahas di Jawa Timur. Kita bisa mengaitkan dengan 7 budaya universal Kunchoroninger itu misal. Jadi pengetahuan budaya saja itu bisa kita bahas sampai 1 semester, sampai 1 tahun tidak habis saking kayanya budaya Indonesia begitu. Kemudian itu kalau yang bertanya adalah pengajar BIPA secara personal. Lalu bagaimana dengan pengelola BIPA? Misalnya saya beri contoh pengelola BIPA di tempat kami di BIPA UNESA, bahwa tidak harus pengelola BIPA yang terjun sendiri, melainkan kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar. Misalnya di lembaga BIPA kami, BIPA UNESA, kami membuka kelas budaya berupa kelas menari Indonesia, karena kami berkolaborasi dengan teman-teman dari jurusan Sendra Tasik. Jadi di salah satu fakultas di tempat kami ada yang namanya Fakultas Bahasa dan Seni. Di situ ada jurusan Sendra Tasik, seni, drama, tari, dan musik. Kami bisa berkolaborasi untuk membuka kelas tari tradisional Indonesia. Kami juga membuka kelas membatik, berkolaborasi dengan jurusan seni rupa begitu. Kami juga membuka kelas gamelan, karawitan, semacam itu. Jadi kita
dituntut untuk kreatif dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar untuk mengemas kelas budaya Indonesia atau untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-teman pembelajar MIPA secara asik begitu ya. Lalu langsung saja kita masukkan ke program MIPA yang sudah ada selama ini. Jadi budaya dan pembelajaran MIPA ini, jika kita bahas langsung pada program MIPA yang selama ini sudah kita laksanakan, di sini saya petakan menjadi dua, pada keadaan normal dan keadaan new normal, karena kita juga harus melihat kenyataan yang ada begitu. Pada keadaan normal, biasanya penyelenggara MIPA di Indonesia memiliki pembelajar MIPA dari beasiswa dan mahasiswa, beasiswa KNB atau beasiswa yang lainnya. Nah, pembelajar MIPA itu, orang asing itu datang dari negaranya ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia selama 1 tahun. Nah, programnya memang bernama program MIPA begitu ya. Tapi tidak hanya MIPA bahasa Indonesia saja yang kita kenalkan kepada mereka, tapi juga budaya Indonesia. Kenapa di sini budaya dianggap penting? Karena pembelajar MIPA dari beasiswa ini belajar selama 1 tahun di Indonesia, dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Nantinya ketika mereka kembali ke negara masing-masing, mereka itu diharap mampu menjadi duta Indonesia. Apa maksudnya mereka kembali ke negaranya diharap menjadi duta Indonesia? Saya beri salah satu contoh. Belum lama ini ada seseorang dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, yang pernah ditugaskan di KBRI. KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Sofia waktu itu. Nah, kalau di KBRI Bulgaria itu, mereka melibatkan alumni pembelajar MIPA dan mahasiswa itu di KBRI. Jadi alumni itu karena mereka dianggap sebagai duta Indonesia, mereka dilibatkan untuk membantu mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia di negara mereka begitu. Maka di sini pembelajaran MIPA dan pembelajaran dan pengetahuan budaya itu dianggap penting sekali begitu. Yang kedua, pembelajar dari kerjasama antar kampus. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bambang bahwa ada banyak kerjasama antar kampus begitu, dari kampus yang ada di luar negeri dengan kampus yang ada di Indonesia. Mereka bisa mengirim mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Nah, di situ mereka sudah jauh-jauh datang dari negara mereka ke Indonesia. Selain mereka belajar secara langsung di Indonesia, mereka juga tinggal di Indonesia. Nah, ketika mereka tinggal di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, mereka belajar budaya Indonesia untuk survive, untuk bertahan hidup di Indonesia. Bagaimana mereka harus bertingkah laku, sopan santun, itu akan mereka dapat begitu. Jadi ini juga penting. Dan berikutnya adalah pembelajar MIPA mandiri. Pembelajar MIPA mandiri ini pembelajar MIPA yang dari inisiatif sendiri ingin belajar MIPA begitu. Kalau di tempat kami di MIPA UNESA itu kami bisa memberikan pilihan. Pembelajar MIPA mandiri ini bisa ikut kelas reguler, jadi tidak privat satu orang tapi reguler, mengikuti program MIPA yang sudah ada. Jadi mereka bergabung dengan teman-teman MIPA dari program yang lain menjadi satu kelas begitu. Atau kalau misal pembelajar MIPA mandiri itu merasa, oh saya kurang cocok karena saya punya tujuan tertentu belajar MIPA, saya mau belajar privat saja, itu pun bisa. Jadi ada dua pilihan, mau privat atau mau ikut kelas reguler begitu. Kalau untuk pembelajar MIPA mandiri.
Nah, itu kalau keadaan normal. Bagaimana dengan keadaan new normal? Bahwa kita semua tahu program dari mahasiswa di tahun ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian kerjasama antar kampus juga belum memungkinkan karena belum memungkinkan untuk manusia lalu lalang keluar masuk negara ya. Namun bisa jadi program itu berjalan melalui daring begitu. Jadi pembelajaran daring saja. Dan ya, yang sangat memungkinkan adalah pembelajaran BIPA mandiri. Nah, di sini kalau seseorang dari pembelajar BIPA mandiri belajar misalnya secara privat, begitu belajar BIPA, apakah penting juga belajar atau mengetahui budaya Indonesia begitu? Jawabannya ya, penting sekali. Karena kebanyakan pembelajar BIPA mandiri itu alasannya adalah pekerjaan. Mereka bekerja yang berhubungan dengan Indonesia, atau ingin jadi penerjemah Indonesia, atau mereka ingin bekerja di Indonesia, atau mereka akan melakukan bisnis di Indonesia, atau bisnis kolaborasi dengan perusahaan di Indonesia misal. Kenapa pengetahuan budaya oleh pembelajar BIPA mandiri ini dianggap penting begitu? Karena misal pembelajar BIPA mandiri itu harus membuka bisnis di Indonesia, misal melakukan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya di Indonesia misal, mereka pasti butuh budaya Indonesia karena kembali ke satu peribahasa. Salah satu peribahasa Indonesia berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maksudnya? Jika pembelajar BIPA itu tinggal di Indonesia, maka dia harus mengetahui bagaimana budaya Indonesia. Dia harus mengetahui bagaimana dia harus bertingkah laku, bersosialisasi di Indonesia untuk bisa bertahan hidup. Karena kalau mereka tidak mengetahui budaya Indonesia, itu akan bahaya sekali, begitu. Atau saya bisa memberikan contoh pembelajar BIPA yang berada di Jakarta itu tidak bisa tidak bisa berperilaku atau memperlakukan masyarakat Jakarta sama dengan memperlakukan masyarakat Madura misal. Pembelajar BIPA yang tadinya bertujuan untuk bisnis, belajar BIPA tadi bertujuan untuk bisnis, mereka harus mengetahui bagaimana karakteristik daerah, karakteristik budaya dari masing-masing daerah, begitu. Jadi disinilah pembelajar BIPA itu selain belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar, juga mengetahui budaya Indonesia, begitu. Lanjut. Materi budaya dan pembelajaran BIPA ini kalau dalam keadaan normal yang bisa kita laksanakan adalah misalnya kelas menari. Ini salah satu contoh kelas menari yang kami buat. Ini waktu itu program summer course dari mahasiswa dari Korea. Kelas membatik juga bisa, kami juga selalu membuka kelas membatik begitu, kelas karawitan, kelas drama, kelas kuliner, kelas alat musik yang lain. Lalu bagaimana jika kita berada di keadaan new normal? Apa yang memungkinkan bisa dilakukan untuk materi budaya ini? Karena kalau kelas BIPA yang bahasa Indonesia biasanya itu, kita bisa saja menggunakan media daring begitu ya. Jadi secara daring kita belajar bahasa Indonesia, baik itu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara, itu masih sangat memungkinkan. Tapi kalau budaya bagaimana? Nah, apakah kelas pengetahuan budaya bisa dilaksanakan? Ya, pasti bisa dilaksanakan. Karena kelas pengetahuan budaya ini bisa dilakukan dengan daring seperti kelas BIPA. Lalu bagaimana dengan kelas menari misal? Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan pada keadaan new normal ini? Jawabannya ya, memungkinkan. Lah, kok bisa?
Saya beri salah satu contoh ini. Contoh kelas budaya menari yang dilaksanakan secara daring. Ini adalah kelas budaya menari yang dilaksanakan oleh rekan saya yang sedang ditugaskan sebagai pengajar BIPA di Polandia. Pengajar BIPA-nya ada di Polandia, pembelajar BIPA-nya juga ada di Polandia, tapi mereka bisa melaksanakan kelas menari secara daring yang berkolaborasi dengan pengajar BIPA yang jago menari ini berada di Indonesia. Jadi dua gambar ini, Mbak Lesti dan Mbak Opi ini, mereka berada di Indonesia, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan yang ada di Polandia untuk kelas budaya menari secara daring ini. Mereka melakukannya melalui Zoom dan mereka mempraktikkan juga praktik menari. Jadi saya pikir itu asik. Kita dituntut untuk lebih menarik ya pada keadaan new normal ini, dan ternyata ini memungkinkan juga dilakukan begitu. Selanjutnya, kelas kuliner. Apakah kelas kuliner memungkinkan untuk dilakukan? Sepertinya kurang memungkinkan karena kelas kuliner butuh alat dan bahan, butuh praktik secara langsung dan lain-lain. Tapi kalau misal pengajar lebih kreatif begitu memungkinkan juga bisa, tapi kemungkinannya kecil. Begitu. Kelas karawitan atau kelas gamelan, apakah bisa dilaksanakan pada keadaan new normal? Sepertinya tidak, karena harus membutuhkan alat musik yang begitu banyak dan harus praktik secara langsung juga sulit untuk dilakukan pada new normal dan daring. Kelas menyanyi kira-kira memungkinkan atau tidak? Kelas menyanyi barangkali ada pembelajar BIPA atau orang asing yang tertarik ingin menyanyi Indonesia, memungkinkan juga dilaksanakan secara daring ya. Itu saya beri contoh di foto. Dan kelas membatik. Kelas membatik memungkinkan atau tidak ya? Susah, belum memungkinkan untuk dilakukan secara new normal. Karena ya alat dan bahan, praktik, harus secara langsung begitu. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa baik keadaan normal maupun keadaan new normal, sebenarnya pembelajaran BIPA itu tetap perlu mengetahui juga tentang budaya Indonesia. Namun kita sebagai pengajar BIPA dituntut untuk lebih kreatif, dituntut untuk lebih cerdas dalam menghadapi kenyataan ini. Dan kita dituntut untuk lebih bagus lagi untuk mengemas pembelajaran BIPA dan mengenalkan budaya Indonesia itu untuk pembelajaran BIPA. Begitu. Dari sini saya akhiri, barangkali ada pertanyaan nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya merasa saya tidak berhak untuk menyampaikan materi dari pemateri yang lain, sehingga di sini saya menyampaikan materi saya saja. Namun, jika teman-teman YouTube ingin menyimak materi dari pemateri yang lain, teman-teman bisa langsung saja ke YouTube BIPA UNESA karena disiarkan secara langsung. Begitu. Terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.